you shoot me right away. Don't you ever do that again. Film dengan latar perang Vietnam ini diangkat dari kisah nyata tentang aksi pelarian tahanan perang yang sangat bersejarah. Tokoh utamanya sendiri dalam film ini adalah Dieter Dengler yang diperankan sama Christian Bale, seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat yang tertangkap oleh musuh saat melakukan misinya di Laos. Dan ia harus mendekam di kamp tahanan yang terletak di tengah-tengah hutan belantara. Di sana, Dieter berkenalan dengan tahanan perang lainnya yaitu Duane, Jean, Jesse, Pisit, dan juga Proset. Jadi, bagaimana kisah pelarian mereka dan apakah mereka bakal selamat dari serbuan para tentara Viet Cong atau malah tersesat di hutan Vietnam yang kejam? Seperti biasa, dengarkan baik-baik ceritanya, jauhi keramaian, pasang headsetnya, dan ini dia cerita Rescue Down 2006. Sebagai pembuka film, kita akan disuguhkan aksi-aksi pengeboman yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah Vietnam. Kita dapat melihat betapa muramnya kondisi perang saat itu, banyak rumah penduduk yang hancur dan persawahan mereka yang terbakar oleh api. Aksi pengeboman tersebut dijalankan oleh pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat yang saat itu sedang bermarkas di tengah-tengah laut kawasan Asia Tenggara. Perang yang kian memanas membuat misi mereka ini tidak pernah selesai, dan di saat yang sama setibanya kapal pengebom tadi, mereka pun mendapat misi baru untuk mengambil alih stasiun Yankee. Sebelum mereka mengambil alih stasiun itu, agar misi mereka lebih mudah harus ada pesawat pengebom yang mencegat suplai musuh yang datang dari Laos. Dieter pun di sini ditunjuk sebagai pilot untuk misi ini. Terlihat dia sangat senang karena memang ini adalah misi pertamanya semenjak dia masuk militer. Singkat cerita, mereka pun mulai penerbangan dan saat memasuki wilayah Laos, Dieter pun berhasil meluncurkan 2 misil ke markas musuh. Namun sialnya, pesawat tempur Dieter tertembak hingga kehilangan kendali dan kemudian jatuh di tengah-tengah pesawahan. Untungnya di sini Dieter berhasil keluar dengan selamat sebelum pesawatnya hancur berkeping-keping. Gak lama setelah itu, datanglah beberapa musuh dan langsung menembaki Dieter yang terlihat lari ke dalam hutan. Beruntung, ia bisa berhasil mengelabui musuh dengan bersembunyi di antara dedaunan kering. Setelah kondisinya aman, dia pun langsung pergi ke arah berlawanan dan langsung menuju dataran tinggi. Ia berharap ada tim penyelamat yang melihatnya. Namun karena tak kunjung datang juga dan cuaca semakin panas, ia pun langsung pergi mencari air. Sayang sekali, kali ini dia kurang beruntung. Ternyata musuh sudah mengepungnya saat ia sedang asik minum di sungai. Dari sini, mereka pun mulai berjalan, entah kemana tujuan mereka, karena saking jauhnya di tengah-tengah perjalanan mereka pun sempat beristirahat dan bermain-main dengan Dieter. Di momen ini, ia sempat dijadikan sasaran tembak. Tentu saja, hal ini membuatnya kesal dan marah. Dan musuh yang gak terima langsung saja menembakkan senjatanya tepat di sebelah kuping Dieter dan membuatnya tidak mendengar untuk beberapa saat. Setelah mereka puas bermain-main dan melanjutkan lagi perjalanannya, gak lama setelah itu sampailah di sebuah desa dan di sana ternyata sudah ada mobil tentara Vietnam yang menunggunya. Kemudian mobil tersebut membawa Dieter ke sebuah rumah yang cukup mewah untuk bertemu dengan salah satu pimpinan dari tentara Vietnam tersebut. Pimpinan tersebut ternyata memberi Dieter penawaran untuk menandatangani sebuah pernyataan yang mengutuk dan mengkhianati Amerika dengan timbal balik kalau nantinya ia akan dibebaskan. Tentu saja Dieter langsung menolak secara tegas karena ia sangat cinta pada negaranya. Penolakan tersebut ternyata mengantarkannya pada permainan yang cukup menyiksanya. Di sini, dia pun diseret dengan kerbau sambil diarak para warga. Ia juga digantung terbalik dengan semut hitam tepat di wajahnya. Bahkan, siksaan terakhirnya ia ditenggelamkan ke dalam sumur. Mereka yang tahu kalau Dieter ini tidak goyah, akhirnya mereka menjebloskan ke kamp tahanan perang yang berada di tengah-tengah hutan belantara di wilayah Laos. Sampainya di sana, sepatu buat Dieter diambil dan langsung diseret masuk ke dalam sebuah gubuk kecil. Tangannya diikat dan kakinya pun dipasung semalaman. Keesokan harinya, Dieter pun diperbolehkan keluar dari gubuk kecil. Tangan dan kakinya pun sudah dilepas. Ternyata di sini ia nggak sendirian. Di sini ia langsung disambut oleh 5 orang tahanan perang lainnya, yaitu Duane, Jean, Jesse, Pisit, dan Proset. Mereka ternyata sudah lama berada di sana, ada yang sudah 2 tahun, bahkan Duane yang paling lama ia sudah berada di camp ini selama 11 tahun. Setelah mereka beres berbincang-bincang, Jean langsung mengajak Dieter berjalan sambil memperkenalkan setiap nama dan karakter dari penjaga yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, gak mau berakhir seperti teman-teman barunya, Dieter pun berencana untuk melarikan diri dari kamp tahanan karena menganggap tempat tersebut hanyalah sebuah gubuk biasa, bukan penjara sungguhan. Namun mereka memperingatkan Dieter kalau penjara sesungguhnya adalah hutan belantara di sekitarnya. Tanpa air, ia nggak akan selamat lebih dari 2 hari dan jejak kakinya pun akan lebih mudah ketahuan. Mereka juga menentang aksi Dieter tersebut karena dianggap akan mengganggu rencana pembebasan para tahanan perang.
karena sampai saat itu mereka masih percaya kalau suatu hari mereka akan dibebaskan. Dwayne juga memberitahu Dieter akan sulit untuk keluar karena selama siang hari mereka dijaga oleh para penjaga yang bersenjata. Maka Dieter pun berencana untuk kabur pada malam harinya. Namun sialnya mereka ternyata akan diborgol dan dipasung selama mereka tidur di malam hari. Di saat malam, Dieter masih tetap kekeh berniat melarikan diri dan barang pertama yang ia butuhkan untuk rencana pelariannya adalah paku. Namun, Jin mengatakan kalau di camp ini tidak ada paku sama sekali karena semua bangunannya di sini terbuat dari rotan. Namun tiba-tiba Yesi ingat bahwa ada satu paku yang tertancap di gubuk para penjaga tahanan. Esokan harinya, Dieter pun menyuruh yang lain untuk membantunya menarik perhatian para penjaga selagi ia mengambil paku tersebut. Beruntung di sini dia pun berhasil dan setelah itu ia pun langsung mengasah paku tersebut dan menjadikannya mirip pisau kecil. Di malam harinya ia pun langsung menunjukkan keahliannya membuka borgol hanya dengan sebuah paku. Tahanan lain pun takjub melihatnya sehingga semenjak itu mereka pun mulai tertarik dengan rencana pelarian Dieter, terutama dari Dwayne. Keesokan harinya Dieter pun mulai bertanya kepada Dwayne yang merupakan tahanan terlama di sini. Ia pun bertanya tentang posisi mereka saat ini dan seberapa besar resiko mereka tertangkap tentara Vietnam yang ada di luar sana. Namun Dwayne pun hanya sedikit memberikan info kalau yang ia tahu camp ini berada di Laos dan ia juga mengutarakan kekhawatirannya tentang hutan belantara di luar sana. Hari pun berlalu dan berganti malam. Dieter kembali lagi membuka pembicaraan tentang pelariannya. Ia berharap akan datang hujan lebat yang nantinya bakal bisa menghilangkan jejak kaki mereka saat kabur. Di sini Jin terlihat kurang setuju. Dia malah menganggap kalau setelah perang usai mereka akan dibebaskan dan menyarankan lebih baik mereka menunggu. Dwayne pun mulai berbicara. Dia saja selama 11 tahun dan sampai saat ini belum juga dilepaskan dan hal itu hanya merupakan penantian sia-sia. Dieter juga bilang kalau lebih baik rencana ini dilakukan bersama agar nantinya mereka bisa bekerja sama ketika mereka sudah berada di dalam hutan. Namun mungkin karena terlalu lama ditahan di sini dan membuatnya kehilangan kejantanannya, si Jin ini malah mengancam kalau sampai Dieter berusaha kabur dia pun akan berteriak dan membiarkan Dieter ditembaki para penjaga. Hari demi hari mereka lalui seperti biasanya, sampai suatu saat Dieter mulai menyarankan teman-temannya untuk menyisihkan setiap nasi yang mereka makan dan mengumpulkannya untuk bekal pelarian nanti. Tentu saja hal ini membuat teman-temannya kaget termasuk Jin. Lantas Dwayne pun bertanya tentang rencananya. Selama ini ternyata ketika para penjaga pergi ke dapur untuk makan, mereka pun selalu meninggalkan senjatanya. Tentunya ada sedikit waktu bagi Dieter dan kawan-kawan untuk merebus senjata dan mengambil alih camp ini. Dan setelah mereka berhasil mengambil alih, Dieter pun akan membuat sinyal supaya bantuan datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, persediaan makanan di camp ini semakin berkurang. Dieter tahu kalau hal ini bisa saja membuat para penjaga menjadi kejam dan mempersulit rencana mereka. Maka ia pun langsung menyuruh teman-temannya bersiap-siap karena apapun yang terjadi, rencana mereka harus dilakukan secepat mungkin. Untungnya di sini semua setuju termasuk Jin yang merasa kalau harapannya untuk dibebaskan tidak juga menjadi kenyataan. Saat kelaparan semakin menjadi, mereka semua hanya diberi satu mangkuk kecil makanan yang sudah dipenuhi belatung untuk dimakan bersama. Jin marah dan memaksa Dieter untuk mengeluarkan persediaan nasi yang disimpannya. Tapi Dieter di sini menolak dan tetap menikmati makanan yang menjijikan tersebut karena ia rasa persediaan itu akan sangat berarti ketika mereka sudah berada di hutan nantinya. Keesokan harinya keadaan di camp ini semakin genting. Para penjaga camp terlihat sedang serius berdiskusi dan Yesi menguping pembicaraan mereka karena ia paham bahasa yang mereka gunakan. Yesi pun di sini langsung memberitahu kawan-kawannya kalau para penjaga tidak lagi mendapatkan pasokan makanan karena sawah-sawah penduduk sekitar camp tahanan sudah hancur akibat ledakan bom. Dan akibatnya mereka pun berencana untuk membunuh para tahanan di hutan dan membuat seakan-akan para tahanan tersebut melarikan diri. Mendengar hal itu, Dieter pun memutuskan untuk mengeksekusi rencana pelarian mereka lebih cepat, yaitu pada esok hari. Jin di sini ragu dengan rencana Dieter karena saat itu musim hujan belum tiba dan hal itu bisa membuat jejak mereka mudah ditemukan. Tapi mau gimana lagi, pilihannya antara lari atau dibunuh. Pagi pun tiba dan para tahanan langsung mempersiapkan diri untuk kabur di bawah pimpinan Dieter. Nah, rencana mereka seharusnya berjalan seperti ini guys. Dieter ini akan mengambil senjata para penjaga yang ditinggalkan saat mereka makan di dapur. Setelah senjata sudah ada di tangan Dieter, ia pun akan menemui yang lainnya, membagi-bagikan senjata lalu berpencar. Kemudian mereka akan menyerang para penjaga dari berbagai sisi secara bersamaan. Di sini Dieter mulai keluar dan mengambil senjata. Setelah berhasil, ia pun langsung pergi bersama Dwayne ke sisi berlawanan. Namun rencana yang sudah disepakati malah kacau karena saat Dieter dan Dwayne menyerang para penjaga, 4 teman lainnya malah menghilang.
Rencana untuk menyandera para penjaga pun jadi gagal dan akhirnya nggak ada pilihan lain selain pergi melarikan diri ke hutan. Sebelum pergi, Dieter dan Dwayne sempat mengumpulkan beberapa makanan yang ada di sana, termasuk mencari sepatu milik Dieter dulu. Namun sayang sepatu miliknya hilang entah kemana. Selanjutnya mereka pun terus masuk ke dalam hutan dengan telanjang kaki. Di tengah perjalanan mereka pun bertemu dengan Jin dan Jesse, dan tentu saja Dieter langsung mengomeli mereka karena sudah mengacaukan rencana awal. Dieter semakin marah pas ngelihat Jin dan Jesse memakai sepatu boot. Namun Jin tidak menanggapi dan menganggap Dieter angin lalu. Kemudian dengan perasaan masih kesal, Dieter meminta parang milik Jin dan ditukar dengan amunisi. Setelah itu, Dieter pun pergi bersama Dwayne mengambil jalan lain dan meninggalkan Jin sendiri karena Jesse sendiri terlihat pergi duluan entah kemana. Setelah beberapa jam mereka melakukan perjalanan, untungnya di hari itu juga hujan turun sehingga jejak kaki Dieter dan Dwayne dapat hilang dengan cepat dan mereka juga dapat minum air dengan puas. Namun sialnya, saat mereka sedang asik makan, tanah longsor pun menimpa mereka yang menyebabkan seluruh tubuh dan persediaan makanan hanyut terbawa lumpur. Setelah hujan berhenti, Dieter pun mengajak Dwayne untuk membangun sebuah rakit dan kemudian mengapung mengikuti arus sungai agar mereka bisa menyeberang ke Thailand yang menjadi negara tujuan mereka. Singkat cerita, rakit telah mereka buat dan mereka mulai menyusuri sungai. Namun tiba-tiba mereka tidak sadar kalau ternyata di depan mereka ada air terjun. Mereka pun cepat-cepat menyelamatkan diri dan pergi ke tepi sungai. Sayangnya rakit yang mereka buat hanyut dan hancur melewati air terjun. Dieter dan Dwayne memutuskan untuk beristirahat selagi menunggu hujan berhenti. Hujan yang dingin dan rakit mereka yang telah hancur membuat sedikit demi sedikit harapan mereka terkikis. Apalagi ditambah mereka yang menyadari kalau tubuh mereka ternyata dipenuhi lintah. Setelah hujan berhenti, mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan lagi. Saat sampai di tepi sungai, Dieter tidak sengaja menemukan sebuah sepatu usang. Kemudian ia pun memberikannya untuk Dwayne yang terlihat kondisinya semakin lemah. Walau hanya satu, tapi lumayanlah bisa membuat kaki Dwayne tidak kedinginan. Di saat itu juga mereka berpikir kalau senjata yang mereka bawa akan percuma karena kalau digunakan pun nantinya bisa memancing musuh. Dieter akhirnya memutuskan untuk membuangnya dan hanya membawa parang saja. Sampailah mereka di pemukiman terbengkalai dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Di sini Dwayne bilang kalau ia nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi karena udah terlalu lemah. Dieter pun langsung berusaha membangkitkan lagi semangatnya. Namun di tengah itu tiba-tiba ada dua helikopter yang menuju ke arah mereka. Dieter pun langsung keluar dan berteriak dengan harapan helikopter itu bisa melihatnya. Tapi sayang sekali helikopter itu tidak melihat Dieter dan hanya lewat begitu saja. Kondisi Dwayne semakin lemah, bahkan ia sempat berhalusinasi. Gak ada yang bisa Dieter lakukan di sini, hanya bisa berusaha menenangkannya. Sementara Dwayne beristirahat, Dieter pun mencoba membuat sinyal menggunakan api dan berharap helikopter tadi kembali lewat. Gak lama setelah api dibuat, benar saja helikopter tadi melewati mereka kembali. Namun bukannya diselamatkan, helikopter itu malah menembaki Dieter yang dianggap musuh. Keesokan harinya, Dieter dan Dwayne melanjutkan perjalanannya karena takut tentara musuh akan mencium jejak mereka. Mereka pun terus berjalan sampai tiba di sebuah desa kecil. Mereka berdua berharap para warga di sana merasa kasihan. Namun warga yang datang menghampiri mereka, tiba-tiba salah satunya langsung menebas Dwayne dengan parangnya. Dieter pun di sini langsung menggila dan mengancam mereka dengan parang miliknya. Karena dirasa kalah jumlah, akhirnya ia lari dan berusaha kabur. Namun sebelum itu ia sempat mengambil sepatu Dwayne terlebih dulu. Dieter pun masuk kembali ke hutan dan harus bertahan hidup sendirian. Bahkan suatu malam Dieter berhalusinasi kalau Dwayne masih hidup dan mengeluh kepada Dieter kalau kakinya kedinginan karena sepatunya diambil. Gak ada lagi makanan yang layak. Dieter pun sampai terpaksa makan ular mentah demi mengisi perutnya yang kelaparan. Gak lama setelah itu, entah berapa hari Dieter bertahan sendirian, ternyata keajaiban datang kepadanya. Saat helikopter tentara Amerika melewati Dieter, ternyata helikopter itu melihat sinyal dari Dieter dan ia pun diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit militer. Setelah keadaannya pulih, mereka pun membawa Dieter terbang menuju markas. Dan sesampainya di sana ratusan orang menyambutnya. Mereka pun memuji Dieter bahkan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Bagi para pecinta film, kalian wajib untuk menonton film yang satu ini. Walaupun alurnya terasa lambat, tapi kita tetap dapat merasakan betapa kejinya kondisi perang saat itu. Selain itu, kita juga dapat menikmati akting yang memukau dari Christian Bale yang rela menurunkan berat badannya demi perannya sebagai Dieter Dengler. Semoga kalian suka dengan ceritanya dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.